Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Regina Putri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya untuk UAS konsep dasar Bahasa dan Sastra Indonesia yang mata kuliah ini diampu oleh Bapak Paja Nugraha MPD. Langsung saja, di sini saya akan menganalisis aspek kebahasaan dan kesastraan pada buku Sekolah Dasar kelas 4. Dan selanjutnya untuk identitas buku, untuk buku Bahasa Indonesia kelas 4, di sini saya mengambil buku yang berjudul Lihat Sekitar. Dan untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di kemudian untuk buku Bahasa Indonesia kelas 4 ini, saya tidak akan menganalisis semua bukunya, tetapi hanya akan menganalisis satu buku saja, satu bab saja. Bab yang akan dianalisis oleh saya yaitu bab yang pertama yang berjudul Sudah Besar. Dalam bab ini mengangkat tema seputar diri peserta didik, perubahan yang mereka alami, hal-hal yang mereka suka dan mereka tidak suka, kemudian dinamika dengan anggota keluarga lainnya. Dan juga dengan tema ini diharapkan peserta didik dapat memahami bahwa perubahan setiap orang berbeda-beda, kemudian kesukaan dan ketidaksukaan seseorang itu berbeda-beda juga. Dan tujuan pembelajaran bab ini yaitu dengan menyimak, membaca, berdiskusi, dan juga menulis, peserta didik dapat memaknai teks narasi yang dibacakan menggunakan kaidah kebahasaan berupa kalimat transitif dan intransitif, kemudian memaknai kosakata baru dari teks yang dibaca mengenai hal-hal menarik di lingkungan sekitar, kemudian menggunakan kosakata baru dengan makna denotatif, juga menulis kalimat dalam bentuk tulisan tegak bersambung, serta memahami arti dari kosakata yang baru dipelajari. Kemudian hal pertama yang akan saya analisis dalam bab ini adalah 4 keterampilan berbahasa, yang dimana 4 keterampilan berbahasa itu ada menyimak, kemudian berbicara, kemudian membaca, dan juga menulis. Dari awal tadi saya bacakan ada tujuan pembelajaran yang dimana para siswa disuruh untuk menyimak, membaca, menulis, dan juga berbicara. Yang dimana menyimak itu adalah keterampilan menerima informasi secara lisan dengan seksama, kemudian berbicara adalah keterampilan menyampaikan ide secara lisan, kemudian membaca adalah kemampuan yang memahami teks tertulis, kemudian menulis adalah kemampuan menyampaikan gagasan lewat tulisan. Kemudian yang selanjutnya ada fonologi. Apa itu fonologi? Fonologi adalah studi tentang bunyi bahasa atau fonem, termasuk cara pengucapan, tekanan, intonasi, dan pemenggalan suku kata. Analisisnya, pada halaman 54 dan 55, peserta didik dikenalkan dengan kata-kata baru seperti patut, terapi, dan juga pokadot, dan juga pupuh. Kegiatan membaca kosakata ini adalah membantu mereka memahami bunyi setiap suku kata dan pelafalan yang benar. Misalnya, kata patut diucapkan dengan tekanan ringan di awal jelas pada bunyi T ganda. Kemudian pemenggalan suku kata pada patut dan polkadot. Pengucapan vokal dan konsonan yang benar memperkuat kemampuan fonologis anak. Selanjutnya ada morfologi. Apa itu morfologi? Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bentuk dan struktur kata, termasuk imbuhan seperti awalan, akhiran, sisipan, dan juga gabungan. Analisisnya pada halaman 47, peserta didik diajak untuk menulis kalimat dengan kata-kata baru yang bermakna denotatif, seperti kata-kata seperti memperbaiki, kemudian ada memaknai, dan juga mengingatkan. Ini menunjukkan bentuk morfologis kompleks. Contohnya seperti memaknai dan juga mengingatkan. Ini mengasah penahanan siswa
terhadap pembentukan dan makna kata melalui proses morfologis. Kemudian yang selanjutnya ada sintaksis. Apa itu sintaksis? Sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bagaimana kata-kata disusun menjadi frasa, klausa, dan juga kalimat. Fokusnya ada pada struktur kalimat, yaitu SPOK, yang merupakan S-nya itu adalah subjek, P-nya itu adalah predikat, O-nya itu adalah objek, dan K-nya itu adalah keterangan. Analisisnya, pada halaman 48, peserta didik dimintai untuk menyusun kalimat sendiri menggunakan kosakata baru. Mereka membuat kalimat lengkap dengan urutan SPOK. Contohnya, teks tak muat lagi. Contoh katanya adalah teks tak memuat lagi memuat kaidah kebahasaan yang akan diajarkan, yaitu kalimat transitif dan intransitif. Teks tak muat lagi merupakan subjek, memuat merupakan predikat, kaidah kebahasaan merupakan objek yang akan diajarkan, yaitu kalimat transitif dan intransitif merupakan keterangan. Kegiatan ini melatih kemampuan membentuk klausa dan menyusun kalimat yang bermakna dan sistematis. Kemudian yang selanjutnya ada tata wacana. Apa itu tata wacana? Tata wacana mempelajari bagaimana teks disusun secara utuh dari awal hingga akhir secara koheren, yaitu menyambung, dan kohesif, yaitu padu. Analisisnya pada halaman 49, urutan wacana disusun secara sistematis. Yang pertama ada persepsi, yang isinya itu menghubungkan topik dengan pengalaman pribadi murid. Yang kedua ada penilaian awal, yang isinya mengamati kesiapan murid. Yang ketiga ada tujuan pembelajaran, yang isinya itu merangkum kompetensi inti seperti menyimak, membaca, berdiskusi, dan juga menulis. Ada kata menyimak, membaca, berdiskusi, dan juga menulis. Kegiatan ini bisa kembali lagi kepada hal pertama yang saya analisis, yaitu 4 keterampilan berbahasa. Yang dimana 4 keterampilan berbahasa itu adalah hal-hal seperti tadi, yaitu menyimak, membaca, berdiskusi, dan juga menulis. Kemudian ada kalimat-kalimat yang saling terhubung juga dengan penanda seperti guru dapat, atau jika ada, dan juga rentang waktu. Gaya bahasa instruksional dan terarah menunjukkan tujuan komunikasi kepada guru agar proses mengajar berjalan terstruktur. Ini melatih penyusunan teks yang runtut dengan bagian-bagian yang jelas dan saling terkait. Yang selanjutnya adalah pragmatik. Apa itu pragmatik? Pragmatik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari pemakaian bahasa dalam konteks sosial. Bagaimana maksud penutur disampaikan dan dipahami oleh pendengar atau tindak tutur. Analisisnya, pada halaman 53 dan 54, siswa membaca cerita suka dan tidak suka dan mengenal kosakata baru seperti sepupu, koleksi, hobi, dan hobi. Kegiatan ini mendorong pemahaman makna dalam konteks penggunaan nyata, bukan sekadar arti kamus. Contohnya yang pertama, hobiku adalah mengoleksi kartu permainan. Ini adalah contoh tindak tutur deklaratif untuk menyampaikan informasi pribadi. Kemudian yang kedua ada mulailah yang lain juga menceritakan hobi masing-masing. Contoh yang kedua ini memicu siswa untuk berbagi pengalaman secara sosial dan mendorong partisipasi dalam diskusi kelompok. Kemudian ada sosiolinguistik. Apa itu sosiolinguistik? Sosiolinguistik adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji hubungan antara bahasa dan juga masyarakat, termasuk bagaimana pilihan kata dan ragam bahasa yang digunakan. Kemudian ragam bahasa yang digunakan harus sesuai dengan konteks sosial, usia, hubungan pribadi, dan situasi tertentu. Analisisnya, pada halaman 56, siswa diminta untuk menulis surat pribadi kepada sepupu atau teman menggunakan bahasa yang bersifat akrab, dan informasi. Kegiatan ini mengarahkan siswa untuk menyesuaikan penggunaan bahasa berdasarkan hubungan sosial yang dimiliki. Contohnya seperti, halo sepupuku, aku rindu dengan kamu. Semoga kamu selalu sehat ya. Hubungan kata-kata itu dengan sosiolinguistik, yaitu bahasa yang digunakan mencerminkan relasi sosial horizontal atau setara antar penulis dan juga penerima surat. Siswa juga diajak untuk memahami bahwa ragam bahasa berbeda digunakan untuk orang tua
guru, dan juga teman sebaya. Yang selanjutnya ada psikolinguistik. Apa itu psikolinguistik? Psikolinguistik adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memahami, memproduksi, dan mengingat bahasa. Ini mencakup kognitif yang artinya berpikir atau memahami makna, kemudian ada motorik atau gerakan saat berbicara atau menulis, kemudian ada afektif, emosi dan motivasi saat berbahasa. Analisisnya pada halaman 57, kegiatan membuat kamus kartu. Peserta didik memilih kata yang dianggap baru atau belum dipahami. Kemudian menuliskan makna kata dengan bahasa mereka sendiri. Kemudian menggunting, menempel, dan menghias kartu sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing. Proses psikolinguistik yang terjadi pada hal ini, yang pertama ada pengenalan dan penyimpanan kosakata baru. Yang kedua ada pemakaian bahasa secara produktif. Yang ketiga ada koordinasi motorik. Yang keempat ada pemakaian bahasa secara produktif. Kemudian selanjutnya ada kesastraan. Apa itu kesastraan? Kesastraan mencakup unsur keindahan bahasa, gaya, penceritaan, dan struktur karya sastra seperti prosa, puisi, dan drama, serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks pembelajaran, kesastraan membantu anak memahami makna, perasaan, dan moral dari sebuah teks dengan lebih mendalam. Analisisnya, pada halaman 51, cerita tak muat lagi adalah bagian dari prosa anak atau prosa naratif. Cerita ini termasuk sastra karena karena yang pertama mengangkat konflik sederhana dari kehidupan sehari-hari seperti rebutan baju antar kakak dan adik. Kemudian yang kedua menggunakan bahasa yang komunikatif dan dialogis. Yang ketiga menyampaikan pesan moral secara halus seperti pentingnya berbagi, kejujuran, dan juga pengendalian emosi. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu dengan menganalisis aspek kebahasaan dan kesastraan dalam teks pembelajaran, kita dapat memahami bagaimana bahasa bekerja secara menyeluruh dari bunyi, bentuk kata, susunan kalimat, hingga makna dalam konteks sosial dan emosional. Dalam aspek fonologi, kita dapat membantu mengenali cara melafalkan kata dengan tepat, sedangkan dalam sintaksis, memberi wawasan tentang bagaimana kata-kata tersusun menjadi kalimat yang bermakna. Kemudian dalam tata wacana, menunjukkan bagaimana informasi disampaikan secara runtut dan terstruktur. Kemudian pragmatik, mengajarkan kita bahwa bahasa tidak hanya soal arti, tapi juga maksud penutur dalam situasi tertentu. Kemudian melalui sosiolinguistik, kita menyadari bahwa pilihan kata dan gaya bicara dipengaruhi oleh hubungan sosial dan budaya. Kemudian dalam psikolinguistik, membantu kita dalam memahami bagaimana otak memproses bahasa baik saat membaca, menulis, maupun berbicara. Terakhir melalui kesastraan. Dalam kesastraan kita dapat mengekspresikan ide, perasaan, dan nilai kehidupan secara kreatif dan juga rinci. Semua ini menunjukkan bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga sarana berpikir, memahami, dan berinteraksi secara utuh dengan dunia di sekitar kita. Sekian analisis tentang buku kelas 4 yang berjudul Lihat Sekitar, dan analisisnya ada dari bab satunya saja, yaitu yang berjudul Sudah Besar. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.